Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami warga masyarakat Kampung Cilodan diantara salah satu putra dari seorang tokoh yang memang secara historis atau sejarahnya bahwa Kampung Cilodan ini sesungguhnya hanya masyarakat sedikit, diawali oleh orang tua kita, orang tua kami sebagai tokoh itu Haji Muhammad, orang tua Haji Iye Iman Rohiman, yaitu Haji Abdul Muhin, dan yang ketiga Haji Ali Rahwan, orang tuanya Pak Haji Kadmira atau Pak Kadmira selaku RW sekarang ini. Pada tahun 60-an kalau nggak salah itu pernah meletusnya Gunung Krakatau, tetapi salah satu kampung Cilodan ini satu kampung yang tidak terjamah dalam arti kata air atau kebanjiran. Makanya dulu orang tua kita itu sebenarnya bahasanya Sunda, sehingga dinamakan Cilodan itu katanya Caina Lod-Lodan. Itulah salah satu yang bisa menjadi kampung Cilodan. Dan sekarang seiring dengan berjalannya industri, lambat laun kampung kita Cilodan ini akan tersingkir atau tergusur dengan perkembangan kemajuan industri. Soekarno berkata, berikan kami 10 pemuda, akan kami guncang dunia. Itu tadi ungkapan yang diungkapkan oleh Soekarno. Kenapa? Karena pemuda punya peran besar atas sebuah negara. Melalui pemikiran Soekarno tadi, Cilodan mempunyai beberapa tahapan pemuda yang sebelumnya sudah ada mulai dari tahun 80-an yang bergerak dalam segala bidang. Mulai dari adanya industri di Gunung Sugih, yaitu merupakan desa kami, kemudian bergeraknya kegiatan-kegiatan kepemudaan di kelurahan, semenjak dari yang nanti ada videonya adalah Bapak Haji Iman Rohiman, tokoh pemuda yang dari pertama sudah menjadi ketua pemuda, sehingga beliau juga menjadi anggota dewan di kemudian hari yang nanti bisa disaksikan. Kemudian melalui forum pemuda ini Cilodan menjadi punya nama. Bukan berarti pemuda itu selalu identik dengan kebrutalan. Melalui wadah kepemudaan kami diarahkan menjadi warga yang nantinya menjadi warga yang baik, sehingga tidak menjadi brutal.
Lewat kepemudaan kami diajarkan tentang sopan santun, mengenal akan orang tua, bagaimana menghormati yang lebih tua dan mencintai yang muda. Juga kesetaraan gender menjadi hal yang kami diajarkan di dalamnya. Dalam kepemudaan Cilodan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti halnya pertandingan antara kampung yang melibatkan masing-masing kampung, entah itu pertandingan voli, pertandingan pencak silat, dan banyak hal lainnya. Kegiatan-kegiatan kepemudaan juga banyak dilaksanakan di dalam kampung sendiri, seperti kemeriahan Agustusan ataupun perayaan Hari Besar Islam, sehingga turun-temurun kami selalu diberitahu tentang kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memang wajib untuk diketahui oleh pemuda, sehingga nilai-nilai kepemudaan tersebut tetap ditanamkan dengan baik. Beberapa ketua pemuda sebelum saya seperti Bapak Haji Iye, nanti juga ada Bapak Juli yang sebelum saya, dan terakhir adalah saya semenjak 2015 hingga sekarang. Sebetulnya sudah di luar masa saya sebagai ketua pemuda, namun karena selesainya kampung ini dikarenakan harus berpindah, maka pesan saya terakhir sebelum kampung berpindah sebagai pemuda, mohon jaga keragaman, mohon jaga identitas kita sebagai pemuda Cilodan, baik dimanapun berada. Tetap kita masyarakat Cilodan, pemuda Cilodan mengedepankan adab kesopanan, adab hormat menghormati, dan menyayangi sesama. Jangan menjadikan kita arogan ketika nanti suatu saat sudah tidak di Cilodan. Jangan lupakan bahwa identitas kita tetap orang Cilodan adalah orang yang berbudi luhur baik. Di seluruh Gunung Sugih, Cilodan sudah punya nama. Cilodan tetap jaya dan tidak akan pernah hilang namanya sampai kapanpun. Melalui video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Cilodan yang sudah membantu terciptanya video ini menjadi video kenangan bagi kita pemuda, khususnya orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, dan menjadi kenangan bagi anak cucu kita kelak. Jangan sampai hilang bahwa pernah ada namanya Cilodan, kampung Cilodan di desa Gunung Sugih, kota Cilegon, yang kedepannya biar tahu bahwa ini loh pemuda Cilodan. Kapanpun Anda menonton ini, kapanpun kawan-kawan menonton ini, ingat bahwa pemuda Cilodan pernah punya gagasan dan pikiran untuk membuat video ini, sehingga menjadi kenangan buat kita semua ke depan. Jadikan Cilodan menjadi kenangan yang baik, tidak pernah ada ingatan buruk tentang Cilodan, dan tetap tanamkan bahwa kita adalah warga Cilodan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji akan menceritakan sesuatu yang mungkin yang sedikit banyaknya tentang Cilodan. Karena Pak Haji Iye lahir adalah tahun 1961, yang memang secara historis atau sejarahnya bahwa kampung Cilodan ini sesungguhnya hanya masyarakat sedikit, diawali oleh orang tua kami. Sebagai tokoh itu Haji Muhammad, orang tua Haji Iye Iman Rohiman, yaitu Haji Abdul Muhin, dan yang ketiga Haji Ali Rahwan, orang tuanya Pak Haji Kadmira atau Pak Kadmira selaku RW sekarang ini. Cilodan adalah satu wilayah kampung yang dihuni oleh masyarakat beberapa yang memang sebelumnya pun sudah ada generasi sebelum Pak Haji Iye gitu kan. Salah satunya orang tua Haji Abdul Muin, itu adalah orang tua daripada Haji Iye Iman Rohiman dan Ibu Haja Napsiah. Kemudian generasi berikutnya ada tokoh besar juga, yaitu Haji almarhum Haji Jainul ya, Haji Inja Nawawi, yang orang tuanya Haji Jasir, selaku pengusaha besar barangkali terkenal lah di wilayah Kabupaten Serang khususnya dan Banten sekitarnya. Itu alhamdulillah dengan melalui PT Gunung Sugih Zaman itu cukup besar, dan beliau inilah barangkali juga termasuk penggerak daripada masyarakat di samping tokoh-tokoh yang pertama tadi itu.
Nah, itulah barangkali berkembang masyarakat Kampung Cilodan dalam kehidupannya. Alhamdulillah rukun, damai, nyaman, tidak pernah ada suatu hal yang kurang baik. Alhamdulillah, sehingga Cilodan punya pengaruh yang cukup kuat. Itu barangkali. Karena Haji ini adalah anak nomor 2 dari perkawinan Haji Abdul Muin dan Haji Napsiah. Artinya di sini Haji jelas lahir di Kampung Cilodan. Ya tentunya ada beberapa hal yang mungkin hasil daripada pertanyaan, keterangan dari orang-orang terdahulu bahwa Cilodan itu ada satu nama Cilodan yang tapi sejarah kata orang dulu bahwa pada tahun 60-an kalau nggak salah itu pernah meletusnya Gunung Krakatau, tetapi salah satu kampung Cilodan ini satu kampung yang tidak terjamah dalam arti kata air atau kebanjiran. Jadi silsilah kun niku jadi sengen niku wonten lagi waktu niku kabur tapi niku jadi air niku boten bangkit menanjak meriku sampai tonggo ning Cilodan niku jadi diaranakan Kampung Cilodan. Kejadian dulu niku boten. Jadi wonten silsilah niku Kampung Cilodan dicari. Jadi cai-cai itu banyu kan boten. Makanya dulu orang tua kita sebenarnya bahasanya Sunda, sehingga dinamakan Cilodan itu katanya China Lodan, itulah salah satu yang bisa menjadi Kampung Cilodan. Air itu tidak bisa naik, hanya sebatas di sekitar inilah, sekitar pertengahan Cilodan gitu. Ya, sehingga ada kata cainya lod-lodan gitu, cairnya, airnya gitu, hanya bergerak sedikit saja gitu. Nggak sampai ini. Ya mungkin kejadian besar lah waktu 1883 itu Krakatau meletus. Itu barangkali. Banyak hal yang Pak Haji temukan di sejarah di Kampung Cilodan itu, selain perkembang tumbuhnya masyarakat dengan hadirnya industri, sehingga masyarakat Cilodan ini sudah berbaur dengan masyarakat di luar karena dengan adanya industri. Industri adalah hadir di Gunung Sugih, adalah satu pemerintahan desa Gunung Sugih, hadir industri tahun 70-an, sehingga masyarakat banyak yang tinggal di Kampung Cilodan. Dan itulah sebenarnya Kampung Cilodan, dan ada sejarah-sejarah yang bisa menjadikan satu dasar. Jadi liyo kun wonten wong damel genteng. Jadi dikatakan liyo niku. Hari tengah niku liyo pun.
Ari kampung Gentong niku waune wonten kegentongan niku baktaan niku kun baktaan kabur niku. Jadi niku sejarah wonten niku jadi gentongan lan niki kampung Gentong mriki niki ya kampung baru sebenarnya meniki. Jadi dinamakan kampung Gentong. Tadi Pak Haji mendengar ada kampung Gentong, ada Keramat, memang di sana ada karena orang dahulu kan masih masih dengan keramat-keramat itu mesti menjadikan satu ini berbeda dengan sekarang ini sudah masyarakat maju. Jadi hari Senin mah nirikikian ke gentongan itu. Jadi malah pohon mewujud malah gede berhubung sampun lambat-lambat wonten sing anuni wong niku napa ya zaman seniki kan di pendeti kadang-kadang kan jadi besinya niku besi niku besi gitu. Niriki wujud gentongan niku niriki. Dikarenakan wong zaman sungen mah damel geria pun sering kapur niku. Diaduk sering lemah niku lah. Jadi hari seniki bukan sering semen. Jadi hari Senin mah sering kapur, sering pasir niku. Sengen niku zaman Senin. Ya dikatakannya keramat, deka keramat di masalah niku ya wonten barang ya barang amun gamblang mah keris dikoten niku dulu niku ari bapak sering ngelok osok ngunjungi niriki katanya. Jadi niriki kerisnya barang kerisnya nirika serangkan ya capek ikukun makoten. Kemudian pembangunan yang dilakukan oleh almarhum Haji Jainul itu bersama tokoh-tokoh masih ada pada saat itu. Tokoh yang pertama itu ya orang tua saya Haji Muhammad, Haji Muin, orang tua Haji Kiai Iman Rohiman, Ali Rahman, orang tua Kadmira, itu termasuk Haji Jainul. Jalan ini jalan masih setapak istilahnya, belum bisa dilalui oleh kendaraan besar ya atau mobil, kemudian paling sepeda, bahkan untuk menuju ke jalan raya itu sepeda pun hanya nggak bisa dinaiki, sebagian dari ujung itu digotong malah karena yang terjadi genangan air asin, air laut, khawatir karat ya kalau air asin itu sepeda itu dipanggul gitu, nggak dinaikin. Itulah barangkali, tapi alhamdulillah dengan berupaya untuk membangun jalan juga sampai cukup enak lah, cukup luas. Itu pun tanah milik masyarakat, tidak ada pemberian atau tidak seolah-olah dimiliki oleh pemerintah, hanya sukarela masyarakat. Dulunya relnya, bekas rel. Waktu saya masih kecil relnya masih ada, tapi kereta apinya sendiri saya belum pernah lihat kalau lewat ke sini di masa-masa penjajahan, masa-masa Belanda. Tapi saya sendiri belum pernah lihat kereta apinya, tapi relnya sendiri saya pernah lihat karena waktu itu saya umur SD lah sampai di umuran SMP. Saya masih sempat lihat relnya dan saya pun pernah merasakan lewat jalur rel jalan kaki dari rumah saya di atas di RT 18 Cilodan juga masuknya. Dari sempat jalan kaki dari rumah ke sekolahan SMP 1 Anyar di Gudang Kopi itu ngikutin rel. Jadi ya masa-masa dulu itu kayaknya ke depan mungkin akan hilang. Nah, itulah sejarah Kampung Cilodan, adanya Kampung Cilodan sehingga berkembangnya penduduk di Cilodan sehingga sampai saat ini terjadi Kampung Cilodan yang di bawah dulu itu adalah pemerintah Kabupaten Serang. 2006 itu perkembangan atau transisi dari Kabupaten Serang ke Kota Cilegon. Itu sekarang ini adalah di bawah pemerintahan Kota Cilegon. Sesungguhnya hidup di Kampung Cilodan sudah cukup nyaman dengan tataan
pembangunan perumahan yang cukup, kemudian jalan-jalan yang cukup enak sudah, tetapi terusik dengan kehadiran mega proyek PT Chandra Asih dan lain sebagainya, Asahima, yang ada di sekitar kita. Ini barangkali yang tidak bisa kita pertahankan, di samping kepentingan perusahaan itu sendiri untuk expand, memperluas perkampungan kita juga, ya kemudian kita juga ya lama-lama tidak nyaman, sehingga pada akhirnya ya kalau istilah terpaksa bisa juga terpaksa, tetapi ya bagaimanapun juga ya kita harus menghindar dari kebisingan, dari polusi di sekitar proyek besar itu, ya perusahaan itu. Dan sekarang lihat sendiri seperti sekarang, mungkin di Cilodan ini yang masih kira-kira masyarakat penduduknya masih full ya daerah sini, Bentangan sini, artinya X rel kereta api, karena di kanan kiri kita sudah seperti yang kita lihat, sudah banyak rumah yang dibongkar atau banyak rumah yang ditinggalkan, tak berpenghuni, tak bertuan. Jadi kesannya kalau malam lari masuk ke kampung ini udah gelap, jadi kesannya ada mistisnya, iya, ada rasa takutnya, iya. Nah semua itu kira-kira akan habis, habis dibuat pabrik industri kimia namanya Chandra Asih 2, CAP 2. Masa-masa kecil saya di sini, ya, namanya orang hidup di kampung, jadi rasa persaudaraan itu, rasa apapun masih kental. Ya seolah-olah dicubit satunya sakit gitu. Artinya dari ujung ke ujung yang namanya hidup di kampung tidak mandang status sosial, mau mereka siapa. Kalau kita sudah kumpul, ya itu keluarga kita. Enaknya hidup di kampung di sini begitu. Nah sekarang saya sendiri sudah bisa ada kerjanya, sudah jarang ketemu. Artinya mengenang masa-masa itu apa ya? Kayaknya masa-masa itu tidak akan bisa terulang lagi gitu. Perkembangan satu daerah, salah satunya Kota Cilegon, yang mengkhususkan adalah Gunung Sugih, yang saat ini terjadi satu pengembangan wilayah, karena pemerintah pusat menentukan bahwa di wilayah kami ini adalah, khususnya Cilegon, Gunung Sugih adalah padat industri dan industri besar, sehingga kami dalam hal ini akan terjadi bahwa Cilodan khususnya, dan ada kampung-kampung lain seperti Kampung Kasungka, Pasir Sereh, dan ada kemungkinan kampung-kampung yang lain pun akan terkena oleh kebutuhan industri. Karena di Gunung Sugih ini adalah salah satu daerah yang sangat strategi dengan hadirnya industri, sehingga kami salah satu mendukung pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi. Itulah barangkali kita berpikir untuk kesehatan khususnya, ya apalagi generasi anak-anak kita nanti ke depan. Kalau seandainya kita tinggal di Cilodan ini bertahan, ya itu pun tidak baik juga dari sisi kesehatan, kenyamanan, betul-betul terganggu. Alhamdulillah perusahaan pada akhirnya dengan berbagai upaya kerjasama, ya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, ya akhirnya masyarakat Kampung Cilodan, ya perkampungan kita ini dibebaskan. Ya terus terang saja kalau istilah puas atau tidak puas itu ya nggak ada puasnya, tetapi kembali ke persoalan masalah kenyamanan tadi, kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada masyarakat bahwa Masjid Nurul Huda ini dibangun pada tahun 1981 dan alhamdulillah selesai diresmikan oleh Bupati Serang pada tahun 1984. Adapun masjid ini dibangun atas dasar wakaf pribadi oleh Haji Enjen Nawawi di atas tanah kepemilikan Haji Abdul Muin. Nah, masjid ini sudah direnovasi secara total dan biaya anggaran dari swadaya masyarakat kurang lebih 3 tahun ke belakang, dan alhamdulillah masjid yang sekarang berdiri ini dasar dari swadaya masyarakat. Dan adapun untuk kegiatan di Masjid Nurul Huda ini alhamdulillah pengajian dilakukan setiap 2 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Minggu dan hari Rabu. Dan untuk kegiatan risma remaja masjid itu dilakukan 1 minggu sekali pada malam Selasa. Di situ diadakan kegiatan delailan dan marhabanan. Dan alhamdulillah juga DKM dibantu oleh Risma dalam hal kegiatan PHBI, baik itu halal bihalal, Isra Mi'raj, Maulid Nabi ataupun dan yang lain-lainnya, sehingga kegiatan di Kampung Cilodan ini berjalan dengan lancar, tidak ada halang apapun atas dasar dukungan dari masyarakat semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan mungkin dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan mungkin kita hanya bisa mendengar saja. Ini ada di sini ada kampung yang ya lumayan besar menurut saya, karena hampir 2 km dari ujung dekat jalan raya sampai ujungnya kampung ini namanya Kampung Cilodan. Ya ke depan mungkin akan hilang, akan jadi sebuah industri. Ini nih, waktu zaman saya masih sekolah SD, ada orang-orang pada yang di sawah, ada yang di tambak, kalau bahasa kitanya di empang. Mereka mata pencariannya dari ya itu, ada yang ternak, gembala kerbau, ada, tapi hidup semuanya, suasananya hidup. Ya seiring perkembangan zaman mungkin ke depan akan ada industri ya bagi masyarakat Cilodan, khususnya kaum muda. Marilah kita berganti pemikiran, pola pikir kita harus dirubah. Yang dulu santai-santai karena nyaman dengan lingkungan, serba pengen makan Pak minta, pengen minum Pak minta. Sekarang kan sudah beranjak dewasa, dan ke depan dengan dunia lingkungan kita, industri, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa bersaing di situ. Dan kami juga butuh hidup yang layak, sehat, jauh daripada polusi udara, sehingga kami merelakan untuk bagaimana Cilodan ini kami ada satu relokasi yang tentunya di pihak pengembang dengan adanya musyawarah dan negosiasi yang saling menguntungkan. Dan kami pesan, khususnya saya sebagai masyarakat Cilodan yang dulu lahir di Cilodan, besar di Cilodan, bahkan saat ini masih di Cilodan, kepada generasi ke depan untuk bagaimana sejarah atau historis Cilodan ini supaya bisa dikenang oleh masyarakat regenerasi ke depan. Dan tetap siapapun nanti kalian ada satu terah atau darah daripada Cilodan. Harapannya Cilodan yang saat ini akan lebih maju, karena kalian lahir mungkin di era sekarang ini, era yang lebih maju, untuk bagaimana bisa membuktikan bahwa masyarakat lahir ataupun berawal dari Cilodan harus bisa lebih baik daripada yang sebelumnya dibanding masyarakat ke depan, anak-anak ke depan, karena lahir sudah di dunia modern, pendidikannya sudah maju dibanding tadi Pak Haji sampaikan bahwa
orang tua kita terdahulu itu adalah kehidupan sehari-harinya selain nelayan adalah sebagai meladang atau petani. Tetapi alhamdulillah dengan adanya kondisi segala sesuatunya kita bisa sejajar dengan masyarakat lain. Tinggal bagaimana lebih memajukan, untuk bagaimana saling memahami, lebih saling harmonis, hubungan lebih dekat, lebih baik. Jangan sampai menghilangkan daripada sejarah yang ada kita dahulu, karena orang-orang tua kita, nenek moyang kita dulu pernah memperjuangkan untuk bagaimana Cilodan ini bisa menjadi satu daerah atau wilayah Kampung Cilodan yang sekarang ini berkembang menjadi daerah industri, barangkali itu. Itu barangkali yang terjadi di kampung kita ini, tentang kegiatan-kegiatan yang pada saat kita bermasyarakat cukup baik, dari kegiatan orang tua, pengajian, ya, pembinaan, pemuda dan lain sebagainya, itu memang berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan di tempat yang lain seperti di Grogol, di Kubar, di tempat yang baru barangkali masih tetap eksis yang namanya Cilodan baru atau apapun namanya di sana, memang belum ya sempurna. Kita belum membuat sebuah ketetapan nama. Ya paling ya kira-kira Cilodan baru atau Cilodan asli atau apalah namanya. Dan masih banyak yang tertinggal, antara lain penataan untuk jalan juga masih belum diperhitungkan di sini seperti apa. Utamanya fasilitas umum atau musola, masjid masih berdiri, belum sampai pindah. Masjid apalagi, termasuk kuburan juga masih itu fasilitas umum. Kita ke informasi lainnya, saudara. Masyarakat di Cilegon tengah ramai terkait ratusan mayat ditemukan utuh saat makam di lingkungan Cilodan, Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dibongkar baru-baru ini. Pembongkaran makam ini merupakan relokasi makam yang dilakukan PT Pancapuri atau anak usaha PT Chandra Asri. Nantinya makam akan dipindahkan ke Desa Grogol, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Pengurus relokasi makam Cilondan, Mahrij, mengatakan sebanyak kurang lebih 319 jenazah yang dipindahkan dan sebanyak 152 jenazah keadaannya masih utuh. Mahrij pun menjelaskan bahwa kondisi ini adalah sebuah keajaiban. Ia mengatakan beberapa jenazah juga masih tercium aroma wangi dan utuh sampai bagian kulitnya juga masih lengkap. Terminah, warga Kota Cilegon, juga mengetahui 4 jenazah keluarganya masih utuh saat prosesi pemindahan makam. 4 jenazah yang masih utuh itu rencananya akan dipindahkan dari pemakaman di lingkungan Cilodan di Kota Grogol Cilegon ke Desa Grogol, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Terminah mengaku ada 11 keluarganya yang dikubur di pemakaman Cilodan. 4 dari 11 makam keluarganya ditemukan bahwa jenazahnya masih dalam keadaan utuh. Saat melihat prosesi pembongkaran, jasad ibunya yang sudah selama 7 tahun dikubur juga terlihat masih utuh. Sebelum dipindahkan, jenazah ini dibalut dengan double kain kafan lama dengan yang baru, serta ditaburi minyak wangi. Ia mengatakan ibunya masuk di gelombang pertama dalam pembongkaran makam tersebut yang dilakukan pada Kamis kemarin. Pembongkaran itu sudah sesuai kesepakatan bersama keluarga dan juga dilakukan penandatanganan. Memang kebetulan ini lokasinya betul di sini di lingkungan Cilodan, kuburan. Artinya kita bergerak untuk pemindahan ini sudah disetujui oleh masyarakat setempat. Artinya kita udah ruslah dari perusahaan PT Pancapuri, anak perusahaan Chandra Asri, dan kita ruslah untuk dipindahkan ke Grogol, tepatnya Kelurahan Grogol, Anyer. Ada kemarin yang ditemukan itu lumayan banyak juga jasad-jasad yang kondisi masih utuh, itu bisa diceritakan? Jadi memang waktu itu kita jumlahnya kalau nggak salah itu 319 jenazah. Dan kebetulan yang kita temukan itu sekitar 152 jenazah yang masih utuh. Dan sungguh memang itu keajaiban, artinya kita larinya keyakinan kita masing-masing. Ada yang sempat wangi juga seperti itu, dan ada beberapa yang masih utuh. Jadi jasadnya belum hancur. Berarti kulitnya masih ada gitu Pak?
Masih Pak. Itu informasinya ada jasad perempuan remaja juga yang wangi katanya Pak. Itu memang wanginya itu kita juga artinya asumsi seperti apa, kebetulan memang wanginya apakah karena minyak atau seperti apa, tapi memang itu adanya. Jadi kembali lagi ke tadi ya, keyakinan kita. Jadi memang apakah dia orang berkelakuan baik atau seperti apapun, itu larinya ya wa alam bisawab lah itu. Kuburan ini dipindahkan kemana Pak? Jasad yang 300 lebih dipindah ke Kelurahan Grogol Anyar. Karena ya ruslah tadi. Oh, ruslah. Jadi kita di sini tidak ada paksaan karena udah menyepakati dari lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah man hadana ila dinulillah hatta ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya sampaikan bahwa lingkup Cilodan itu sendiri yang akan relokasi sebentar lagi. Di sini saya berdiri pada tapal batas antara Kampung Cilodan dengan Kampung Baru Nagreg, dengan pemandangan yang sangat luar biasa indahnya pada malam hari ini, yang tentu dalam masa-masa itu kita semuanya punya angan-angan, punya kenangan, punya historis tersendiri, sehingga kita tidak mudah untuk melupakan itu, dan semoga itu menjadi sebuah pemacu dalam kehidupan kita, bahwa kita di sini selalu bersama-sama untuk dapat memajukan terutama diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan termasuk tetangga kita sendiri, bahkan orang lain di sekitar kita. Seperti apa yang dikatakan oleh para filsuf Arabi dengan kata-kata syair Arabnya, al-harokatu barokatun. Harokat atau inovasi itu adalah berkah. Inovasi merupakan sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah kinerja. Baik itu dilakukan dengan cara apapun, sehingga menghasilkan sesuatu yang mungkin akan bertumbuh lebih baik. Sesuatu yang tumbuh itu akan lebih baik ketimbang sesuatu yang tidak bertumbuh atau mati. Menjadi baik itu tentu lebih baik. Dan bahkan ketika kita buruk pun, berkelakuan buruk pun, mudah-mudahan diakhiri dengan sesuatu yang baik akan menjadi baik. Dengan diterbitkannya video ini, film dokumenter historis tentang Kampung Cilodan, semoga memacu kita untuk sama-sama mempertahankan persaudaraan kita, mempererat silaturahmi di antara keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang yang telah mengenal kita terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya tersebut, kita dapat memberikan manfaat yang lebih kepada khalayak ramai yang lebih umum dan lebih luas lagi. Demikian kami sampaikan. Atas selebihnya kami mohon kiranya ada kekurangan dari kami. Wallahu aqwamu bit-thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.